Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali mata kuliah kita statika struktur untuk pertemuan yang ketiga. Dan di awal ini kita akan gunakan untuk membahas satu soal yang kemarin mungkin menjadi kesulitan buat Anda ya. Di nomor 2 mengenai penentuan komponen kaya pada sumbu X dan Y. Kemudian kita diminta untuk menentukan resultan kayanya. Untuk A dan B, poin A dan B saya rasa nggak ada masalah ya. Dan kita akan langsung membahas yang poin C ya. Di poin C, Anda diminta untuk menyelesaikan persoalan mengenai segitiga gaya ya, kurang lebih ya, bentuknya seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya, agak panjang saja. Nah, di sini diberikan titik C, kemudian ini adalah titik A, lalu ini adalah titik B. Kemudian Anda juga diberikan ukuran ya. Yang atas ini 280 mm, kemudian bawah 600, lalu di sini Anda juga dikasih ukuran ya 450, sementara besar gaya dari gaya C ini adalah 330 Newton. Bagaimana untuk menyelesaikan persoalan seperti ini? Seperti yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, bahwa kita dapat memindah-mindah ya beberapa gaya asalkan arah dan sudutnya itu serta besarnya itu tetap gitu ya. Jadi katakanlah ini garis AC ini, atau ini akan kita labeli dengan FA, kemudian ini adalah FC, dan ini adalah FB. Nah, kalau kita menggunakan rumus prinsip ketiga ya, hukum Newton 3 yang menyatakan bahwa besarnya gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi, maka kita bisa menganalogikan atau mendefinisikannya. FC ini adalah F aksi ya. Kemudian FA ini dan FB ini akan menghasilkan gaya reaksi ya, akibat gaya aksi dari FC ini tadi ya. Ini FA adalah ini F reaksi satu ya, karena ada dua reaksinya. Kemudian FB adalah F reaksi 2. Karena FA dan FB adalah gaya reaksi, maka arah gayanya adalah ke sini. Ya. Karena kita sudah tahu arah gayanya, kemudian tugas kita yang selanjutnya adalah menentukan sudut-sudut. Karena nanti kita akan menggunakan aturan kosinus pada penyelesaian soal ini. Nah, yang pertama kita akan kasih garis seperti ini ya, seperti yang ada di soal. Nah, kemudian ini sudah menjadi sebuah segitiga yang nanti akan kita cari sudut A berapa, sudut B berapa, dan sudut C berapa. Yang pertama kita akan mencari sudut A terlebih dahulu ya. Sebelumnya kita akan teruskan garis ini seperti ini supaya memudahkan perhitungan kita. Sudut A adalah ini ya, maka kita bisa menggunakan aturan sin konstan ya untuk mencari besarnya panjang garis AC ini atau garis FA ini. Caranya adalah ketika di sini sudutnya, maka yang diketahui adalah sisi depan yaitu 450 dan sisi sampingnya 280. Maka kita akan gunakan rumus tangen ya untuk menghitung besar sudut A. Tangen A saya taruh di atas ini. Tangen A itu sama dengan tangen rumusnya apa kemarin? Tan desa ya. Depan yaitu 450 dibagi dengan samping 280. Maka kita akan mendapatkan A sama dengan tangen pangkat min 1, atau kalau misalnya kalian menggunakan kalkulator, kalian bisa menggunakan anti tangen ya, atau ak tangen ya.
Arctangen atau tangan pangkat min 1 dari 450 dibagi 280, yang hasilnya adalah tangen pangkat min 1 1,61. Maka sudut A ini menggunakan kalkulator kita dapat menghitung bahwa hasilnya adalah 58,1 derajat, atau kita bulatkan saja menjadi 58 derajat. Sudut A sudah kita ketahui besarnya 58. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan mencari sudut B, sama menggunakan tangen juga ya, karena sisi yang diketahui adalah depan dan samping. Tangan B sama dengan depannya adalah 450, sampingnya 600. B kita gunakan rumus yang sama, tangan pangkat min 1, menggunakan kalkulator kalian ya. Dari 450 dibagi dengan 600, kita akan dapatkan nilai 0,75. Maka dengan menggunakan kalkulator kita bisa menghitung bahwa tangan pangkat min 1 0,75 itu adalah 36,9 derajat, atau kita bulatkan menjadi 37 derajat. Karena sudut A dan sudut B, A dan B sudah diketahui, maka kita dapat menghitung sudut C. Dalam sebuah segitiga, jumlah keseluruhan dari 3 sudutnya itu adalah 180. Maka jika kita ingin mencari sudut C, rumusnya adalah C sama dengan 180 dikurangi sudut A dikurangi sudut B. Kita akan mendapatkan nilai dari C adalah 85 derajat. Sebelumnya kita tulis dulu sudut-sudutnya supaya kita tidak bingung ya. Kemudian sudut C di sini adalah 85 derajat. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan gunakan aturan segitiga untuk menghitung besar gaya masing-masing ya, antara FA dan FB. Karena FC sudah kita ketahui, kemudian sudut-sudut yang diperlukan juga sudah diketahui. Tetapi di sini segitiga yang kita gunakan itu bukan segitiga yang ini ya. Kita akan buat segitiga baru sehingga nanti gaya-gaya ini itu saling berkorespondensi ya, dia ya, saling berhubungan. Maka untuk FA akan saya teruskan ke sini ya, seperti ini. Ingat hukum prinsip-prinsip yang kemarin sudah pernah kita bahas ya, bahwa ketika ada sebuah gaya maka saya bisa memindah gaya ini sepanjang garis gayanya ya. Jadi kalau misalnya saya mau pindah ke sini nggak masalah. Untuk gaya FA-nya ini adalah FA. Nah, kemudian untuk FB kita bisa memindah gaya FB ini asalkan sudut dan arahnya itu serta besarnya sama ya. Kita bisa menggeser ini ke sini ya. Jadi sudutnya kira-kira sama ya. Seperti ini. Ya, perpotongan ini. Ini adalah FB. Ya. Ingat arahnya, FA itu arahnya tetap ke sana ya. Kemudian FB arahnya ke bawah, maka panahnya itu di sini. Maka dengan demikian kita bisa mendapatkan sebuah hubungan resultan gaya. Jadi FA ditambah dengan FB ya, atau FB ditambah dengan FA itu sama dengan FC. Nah, karena kita sudah mendapatkan sebuah segitiga, maka kita tentukan dulu besar sudut-sudutnya supaya kita bisa menggunakan aturan segitiga. Nah, seperti aturan segitiga yang kemarin sempat kita bahas, bahwa sudut di depan gaya itu representasi dari gaya itu sendiri. Misalnya ini ya, FA ada di sini, maka sudut di depannya ini adalah besarnya adalah alfa gitu ya. Ya, untuk memudahkan saja ya, untuk memudahkan. Jadi penamaan ini sebenarnya nanti terserah kita saja, tetapi untuk memudahkan kita namakan dengan yang mirip-mirip ya. Misalnya FA maka sudutnya adalah alfa. FB berada di sini sudutnya adalah beta. Kemudian FC itulah ini, maka sudut di depannya adalah gamma.
Nah, untuk yang selanjutnya kita akan recall kembali ya pelajaran matematika SMP kalau nggak salah ini ya. Jadi mengenai sudut-sudut sehadap dalam berseberangan, kemudian luar berseberangan. Maka ketika kita melihat di sini ada sudut beta, ya, kemudian ternyata ini juga membentuk sudut juga ya. Maka ketika di sini beta, maka besar sudut di sini juga sama dengan beta. Nah, kemudian sudut yang ada di sini sama dengan alfa ya. Silahkan nanti bisa browsing atau mencari buku SMP kembali ya. Kenapa kok ini bisa sama ya? Kemudian ini juga sama ya. Kalau misalnya ada sebuah garis ya, seperti ini berpotongan, maka sudut ini akan sama ya. Dan ini akan sama. Kemudian misal ada garis, dua garis sejajar kemudian dipotong oleh sebuah garis ya, maka besar sudut ini sama dengan ini. Dan sudut ini sama dengan ini ya. Kemudian ini sama dengan ini ya. Kemudian jumlahnya sudut ini adalah 180 derajat. Yang selanjutnya kita akan mencoba mencari beberapa sudut alfa, beta, dan gamma dulu. Kita mulai dengan beta karena ini paling mudah ya. Kita lihat di sini dia sudah membentuk sebuah segitiga dan sudut A sudah kita ketahui dan sudut ini adalah otomatis 90 derajat ya. Maka untuk menentukan sudut beta kita tinggal menghitung sudut beta itu rumusnya sudut dalam satu segitiga kita ingat bahwa jumlahnya ada 180 ya. Maka sudut beta ini rumusnya 180 dikurangi sudut A 58 ya. Kemudian dikurangi dengan sudut 90. Kita dapatkan beta ini adalah 32 derajat. Untuk selanjutnya kita mencari sudut alfa ya. Sudut alfa adalah di sini sama rumusnya dalam sebuah segitiga ini ya. Rumusnya adalah 180 dikurangi sudut B-nya 37 dikurangi 90 ya. Maka kita akan dapatkan angka alfa adalah 53 derajat. Bukan di sini ya, tetapi di sini 53 derajat. Oke. Nah, terakhir, karena ini sudah membentuk segitiga juga dan jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu adalah 180, maka kita dapat langsung menentukan sudut gamma yaitu dengan 180 dikurangi 32 dikurangi 53. Maka kita akan mendapatkan sudut gamma adalah 95 derajat. Nah, akhirnya kita sudah mengetahui besar sudut masing-masing. Untuk selanjutnya kita dapat langsung menggunakan rumus kosinus ya untuk menghitung besar FB dan besar FA. Dari rumus kosinus kita akan mendapatkan FA dibagi dengan sin alfa sama dengan FB dibagi dengan sin beta sama dengan FC dibagi dengan sin gamma. Maka kita dapat menggunakan satu pasangan ini ya. Misalnya kita yang sudah diketahui adalah FC ya, maka kita bisa menggunakan FB dan FC terlebih dahulu ya. Kemudian nanti FA dan FC. Kita coba menghitung FA terlebih dahulu ya. FA per sin alfa sama dengan FC per sin gamma. Kita masukkan nilainya. FA belum diketahui ya, sama dengan FC sin alfa berpindah ruas dari bagi menjadi kali dibagi dengan sin gamma. FA sama dengan FC 330 dikalikan sin alfa. Alfa tadi sudah kita ketahui bahwa dia besarnya 53 derajat dibagi dengan sin gamma ya. Sin gamma adalah sin 95. Maka kita akan dapatkan dengan menggunakan kalkulator hasil dari pembagian ini dan perkalian ini adalah
264,56. Kita sesuaikan satuannya adalah Newton, maka ini juga Newton juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan mencari FB. Rumusnya sama, FB per sin beta sama dengan FC per sin gamma. Berarti FB sama dengan sin beta, kita pindah ruas menjadi kali, FC dikalikan sin beta dibagi dengan sin gamma. Maka FB sama dengan FC 330 sin beta sin 32 dibagi dengan sin 95, yaitu sin gamma. Maka kita akan dapatkan hasil dari perhitungan ini adalah 175,54 Newton, ya. Hasilnya adalah ini untuk FA dan FB. Nah, karena FA dan FB sudah kita ketahui, maka selanjutnya kita dapat memasukkan nilai itu ke segitiga yang utama lagi, ya, yang ini. Oke. FA 260 kita masukkan ke sini, ya. Kemudian nanti dari nilai itu kita dapat menghitung komponen sumbu X-nya, ya. Sumbu X dan sumbu Y-nya di sini, gitu ya. Kemudian F juga sama, FB kita masukkan di sini, maka kita dapat menghitung komponen sumbu X untuk FB dan komponen sumbu Y. Nah, karena tadi di awal kita sudah menyatakan bahwa FC ini adalah F aksi, kemudian FA dan FB adalah F reaksi, maka nanti kita dapat mengecek, ya, apakah benar reaksi di sumbu komponen sumbu X, ya, antara FAX dan FBX, apakah hasilnya penjumlahannya sama dengan FC. Nanti silahkan Anda cek apakah benar. Kalau misalnya benar, berarti yang sudah kita bahas tadi bisa kita gunakan. Oke, mungkin itu pembahasan untuk pertemuan kali ini, ya. Untuk selanjutnya nanti akan saya share buku pegangan kuliah untuk kalian, dan silahkan nanti Anda bisa membaca, ya. Akan saya instruksikan halaman berapa yang harus Anda baca. Nanti untuk pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan lagi mungkin dengan perhitungan. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.